Assalamualaikum Ustadz. Apakah benar kalau mimpi gigi geraham copot ada keluarga atau adik kakak yang akan meninggal? Siapapun yang bertanya dan seluruh pemirsa, mimpi ini alam yang tidak nyata atau alam gaib. Kita sekarang hidup di alam nyata, jadi alamnya sudah beda. Mimpi yang baik itu, mimpi terbaik adalah ketika kita bangun enak perasaan. Mimpi yang paling buruk adalah ketika kita bangun tidak enak perasaan. Ya, itu kuncinya. Jadi saya mimpi digigit ular, wih paling tidak. Tapi begitu saya bangun, alhamdulillah cuma mimpi. Berarti bagus itu, karena digigit ular tapi tidak jadi. Saya mimpi dilantik jadi kepala dinas, berbunga-bunga dalam mimpi. Begitu saya bangun, astagfirullah, ternyata mimpi, wah itu tidak enak. Jadi kuncinya mimpi yang paling baik adalah ketika kita bangun perasaan enak. Mimpi yang paling tidak bagus ketika kita bangun perasaan kita tidak enak. Nah, kita kembali lagi bahwa mimpi itu memang ada, ya, ada. Kata Nabi, kalau mimpi yang baik-baik itu dari Allah, kalau mimpi yang buruk-buruk itu dari syaitan. Maka siapa yang mimpi buruk, ya, kemudian dia bangun, begitu bangun segera baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas, baru meludah ke kiri 3 kali, ludahnya yang tidak mengeluarkan benda. Jadi ya kayak begitu saja. Nah, jangan meludah betulan, nanti ada orang di samping jadi bukan mimpi buruk ini, malah ditonjok buruk. Jadi gerakan meludah ke kiri itu kalau mimpi yang buruk, dan tidak usah diceritakan kepada orang. Tidak usah diceritakan kepada orang, karena kalau dicerita kepada orang, orang itu mentakwilkan mimpi, diaminkan malaikat, bisa kejadian. Jadi tidak usah kita cerita. Saya mimpi gigiku copot, ada keluarga meninggal. Tidak usah nanti meninggal betulan. Jadi kalau mimpi kita buruk, tidak usah dicerita. Cukup kita begitu bangun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, gerakan meludah ke kiri 3 kali tanpa ada air ludah keluar, lalu sudah diamkan saja. Saya kalau ada yang ceritakan mimpi kepada saya, selalu saya jawab dengan baik. Ustaz, saya mimpi gigiku copot yang sebelah kanan belakang. Saya bilang berarti kita mau dapat rezeki. Pas begitu dia bilang amin, mudah-mudahan Ustaz saya dapat betulan rezeki. Karena hari itu dia doa dan amin. Jadi selalu saja jawab yang baik-baik. Jangan semuanya dibawa ke negatif. Tapi kalau mimpinya yang baik, silakan cerita sama orang. Mudah-mudahan orang yang mendengarkan mengaminkan dan diaminkan juga oleh malaikat, insya Allah bisa jadi nyata. Jadi jangan kita hidup di alam mimpi. Ini kita harus hidup di alam nyata. Jadi jangan semua dibawa ke negatif, ya. Jadi bawalah ke hal-hal yang positif. Tapi itu Pak Anu, kalau dia bilang kalau mimpi copot gigi ada keluarga meninggal, ya jangan kasih tahu dia. Karena kalau dikasih tahu dia akan bilang lagi begitu. Jadi tidak usah kasih tahu orang yang suka menakwil mimpi. Memang ada orang yang ahli ru'yah, ya, dia bisa melihat. Nah, itu ada orang-orang tertentu, ya. Saya pernah baca satu buku, ada seorang ulama khas, dia batinnya tembus. Ada orang datang kepadanya. Dia bilang, Pak Kiai, saya tadi malam mimpi melihat diri saya sholat. Pak Kiai itu bilang, alhamdulillah selamat. Ternyata tidak lama kemudian orang itu menikah. Berarti dari mimpi yang dia sebutkan, dia dapat melihat, dia dapat rezeki. Pada hari yang lain, ada juga orang datang sama dia, Pak Kiai, saya mimpi melihat diriku sholat. Oke, itu diam, kemudian dia bilang sabar. Ternyata tidak lama kemudian meninggal. Jadi coba, mimpinya sama,
tapi yang dialami beda. Jadi kalau begitu, jangan menggantungkan hal-hal hidup ini kepada yang nyata, kepada hal yang gaib seperti mimpi. Nah, akhirnya kita kembali ke dalam Al-Quran. Allah menyampaikan bahwa yang mengetahui yang gaib itu hanyalah Allah. Kita tidak banyak pengetahuan tentang hal-hal yang gaib. Jadi kita tidak tahu hal yang gaib, cuma kita harus percaya ada yang gaib. Mudah-mudahan itu penjelasan ini ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.